Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa bersama, berkumpul bersama dalam acara tausiah ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Amir, insya Allah. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik yang harus senantiasa kita contoh dan harus senantiasa kita tiru. Ya, langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara ingin membawakan susunan acara ya, pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah kami ucapkan selamat datang di TID. TID sekarang ya? TID dulu TID, sekarang TID. Kalau TID itu terlalu tinggi tahasus. Kalau sekarang dirosah, dirosah, ida diduan. Begitu, jadi bahasanya diturunkan. Begitu Zat. Alhamdulillah antum hadir, kemudian insya Allah nanti akan kita mohon untuk menyampaikan ilmu antum. Nanti sedikit cerita tentang apa antum, sirah dzatiyah, nama, kemudian asalnya, kemudian perjalanannya, singkat aja, kemudian habis itu berbagi ilmu gitu. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini marilah kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihil bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'na bihadzal mahdar walhamdulillahilladzi jama'na bihadzal majma'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan kurnia Allah kita dapat hadir berkumpul pada malam ini dan berada di pondok yang Masya Allah Tabarakallah, di tempat yang tepat. Antum semua pejuang-pejuang agama, insya Allah. Sebab Ustaz duduk di Malaysia, sebab Ana duduk di Malaysia, jadi bahasa itu ada logat-logat Melayu. Jadi kalau ada yang tak faham, nanti antum tanya. Malaysia kat mana? Sabah, insyaAllah. Kalau Sabah dia macam ni. Sabah dia tak ada tak ada. Dia tak ada. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi ana dulu di sini, dulu takhasus, sekarang dah tukar dirosah. Di takhasus ni tinggi. Takhasus kebetulan pula 2 tahun. Jadi kalau ikut pengajian Pakistan, India, 8 tahun itu jadi maulana. Dia punya title dia maulana. Ambil takhasus 2 tahun jadi mufti. Jadi ramai orang ingat selepas ana dari Darul Syahadah, orang ingat ana mufti. Mufti Saifullah. Jadi Masya Allah Tabarakallah, nama sebenar Asep Saifullah Al-Fadani. Asep Saifullah Al-Fadani. Kenapa jadi Asep? Karena ayahnya orang Banten. Banten, Pandeglang. Kalau ibu Minangkabau, Padang, Bukit Tinggi.
Ada orang Bukit Tinggi? Ada orang Padang? Riau, Masya Allah, dekat tuh. Jadi di Malaysia ana ada tahfiz, ada pusat tahfiz sendiri dan memang fokus tahfiz sajalah. Fokus tahfiz dan ramai pelajar-pelajar yang dah pergi Yaman pun ada, pergi Thailand pun ada dan alhamdulillah ni seorang malam ni masuk. Nama dia Faris Hakimi. Dia masuk KMT. Itu pelajar dari Malaysia tu. Okey. Sedikit sebanyak nak bagi tahu antum. Untuk pengetahuan antum, ana ni penemu foundation, apa nama dia? Pemula. Apa nama dia? Apa? Perintis. Ruqyah jarak jauh. Ruqyah online yang pertama di dunia. Ana orangnya. Itu semenjak tahun 2016. Dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dan anak murid ramai. Yang aktif itu ada 1000 lebih. 1045 lebih. Dan itu semua sudah pandai meruqyah jarak jauh. Jadi kalau ruqyah yang lain mungkin kita sudah biasa dengar. Kan? Kalau ruqyah jarak jauh mungkin ada yang sudah pernah dengar dan ada yang belum pernah dengar. Dan kalau antum tengok dekat ana punya TikTok, ada 2 TikTok, nama dia Ruqyah TikTok Official. Di sana kalau ada jin yang melawan, dia tak ikut arahan, dia tak nak keluar, dia tak nak masuk Islam, itu kita boleh serang dari jauh. Kita boleh serang dari jauh menggunakan kaedah niat. Jadi niat manusia ni hebat. Niat manusia ni, kalau kita membayangkan sesuatu, kan? Kita bayangkan tangan kita memegang pedang. Harus fokus, jangan fikir yang lain. Lepas tu kita pancung dari jauh. Sap. Itu seperti kena pancung dia. Dan bukan jin saja, manusia pun merasakan juga. Manusia ni hebat. Kita ni bukan biasa-biasa. Yang memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestin itu manusia. Namanya Asif Barkia dan kisah ini dirakamkan dalam Al-Qur'an. Jauh tuh. Dari Yaman ke Palestin dipindahkan tempat duduk Balqis. Jadi ketika Balqis datang, sebelumnya jin Ifrit dulu. Siapa yang bisa mindahkan tempat duduknya Balqis ke sini? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata jin Ifrit, sebelum baginda bangkit dari majlis itu udah ada. Sebelum berdiri sempurna udah ada. Cepat juga tuh, laju tuh. Tapi ada manusia yang belajar dari kitab-kitab terdahulu. Bukan karomah, dia belajar. Tahu tak kecepatannya berapa? Sebelum mata berkedip, sebelum berkelip mata, ada dah. Dia bukan seperti ini. Ini pun udah laju kan? Ada. Manusia tuh. Dan kisah ini dirakamkan di Al-Quran, dalam Al-Quran. Dan ketika Balqis datang, heran dia. Ini seperti kursi aku, katanya. Tapi kok beda? Soalnya dihias. Dihias pakai permata, batu permata, yakut, marjan. Dihias dengan emas. Ini seperti kursi aku, tapi kok beda? Jadi dia sempat menghias. Memindahkan dan menghias. Kalau antum tengok cerita Avengers, ada tengok cerita Avengers. Ada yang laju tuh. Apa namanya? Flash. Flash. Itu manusia. Oke, berkenaan kaedah niat lagi. Sebenarnya anak kaji daripada penyakit ain. Tahu penyakit ain? Ain itu daripada pandangan mata.
orang yang terkena penyakit ain itu dia takut ketemu sama orang. Kalau udah terkena tuh, dia takut ketemu sama orang, takut keramaian, dia mau sendiri-sendiri aja. Hati-hati kalau ada di sini yang sendiri-sendiri, jangan-jangan kena ain deh. Dan ain itu, orang yang terkena ain, dia seperti rasa ingin mencederakan diri sendiri. Rasa ingin bunuh diri. Orang yang terkena penyakit ain. Dan dapat penyakit yang dokter tak boleh nak kesan. Tidak bisa terdeteksi oleh dokter. Dan penyakit yang berterusan. Orang yang terkena ain. Nanti anak akan ajaran tuh macam mana cara mengobati penyakit ain. Kalau terkena penyakit ain itu harus mandi. Nah, dia harus dimandikan dengan air mustakmal. Dan penyakit ain ada yang karena kagum. Ada orang kagum sama antum. Wah, merdu sekali suara antum katanya kan. Tapi dia nggak bilang masya Allah tabarakallah. Oh bisa kena kita. Ataupun dia kagum dengan kelebihan antum, dengan rupa paras antum bisa sakit. Pernah seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Dipuji sama sahabatnya yang lain. Kulit antum seperti kulit anak gadis katanya. Anak gadis perawan. Terus lumpuh dia. Ditanya sama Nabi, ini siapa punya kerja? Nabi panggil orang yang memuji, disuruh mandi. Air mustakmal itu disiramkan dari arah belakang. Allahumma azib anhu harroha wa bardaha wa sobaha. Siram. Baru dia bangun. Kalau tak dia lumpuh. Jadi penyakit ini boleh melumpuhkan. Bahaya. Jadi kaedahnya harus disiram dari belakang. Kalau kita mampu, kita sendiri aja. Allahumma azib anni harroha wa bardaha wa sobaha. Tapi kalau sudah lumpuh, tidak bisa mandi, orang lain mandikan. Allahumma azib anhu laki-laki, Allahumma azib anha perempuan, tukar domirnya aja. Oke. Jadi anak kaji tentang ain tuh. Kalau antum baca dalam kitab Syekh Wahid Abdus Salam Bali, itu ada banyak jenis ain. Satu ain kekaguman. Satu lagi ain karena orang benci. Ada orang benci sama antum. Dia nggak suka sama kita, nggak suka sama kelebihan kita. Dia iri, dengki. Jadi pandangan dengki itu boleh menyebabkan orang ini terkena penyakit ain. Terus dalam kitab disebutkan juga binatang juga ada ain, tapi dua jenis saja. Ular yang ada garis dari kepalanya sampai ekor, garis putih. Itu ada ain tuh. Hati-hati. Kalau mau bunuh ular itu, pastikan baca doa perlindungan dulu. Kalau enggak, dia boleh menyebabkan kebutaan, boleh buta, dan boleh menyebabkan keguguran. Dua jenis ular ini. Ular yang ada garis putih sampai ke ekor, satu lagi ular yang buntung, enggak ada ekor. Dia seperti bantal peluk dia. Nah, itu hati-hati itu ular tuh. Oke. Terus ada juga ain dari orang alim ataupun orang soleh, orang yang menjaga ibadah, orang soleh, kiai-kiai, tok guru, habib-habib, habaib, semualah tuan guru nih, kalau dia nggak sengaja memandang kita, dia tidak ada niat kagum, tidak ada niat dengki, terpandang saja. Kebetulan kita lagi junub ataupun lagi tidak baca zikir pagi petang, itu bisa kena ain. Dan yang menarik, orang buta pun ada ain. Jadi kalau orang buta ada ain, bermakna dia bukan dari mata. Dia dari dalam. Ini hanya sebagai alat saja. Dia dari dalam. Kekuatan dalaman. Jadi orang buta pun ada ain. Kalau kita buat masalah sama orang buta dan orang buta itu kenal kita, kita juga bisa jadi buta. Itu dijelaskan dalam kitab Syekh Wahid. Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu ulama ruqyah. Pakar ruqyah Timur Tengah. Oke. Jadi bila nak kaji tentang ain, tentang
tenaga dalaman, tentang niat. Dari sinilah ana menggunakan rawatan jarak jauh. Jadi ada banyak kaedah untuk kita menyerang jin dan ahli sihir. Allah dah permudahkan dengan kaedah niat bisa. Satu lagi dengan kaedah dream travel namanya. Pernah dengar? Dream travel ni kita tidur, tapi kita sadar. Kan biasa kalau kita mimpi kita ikut aja jalan ceritanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi kalau kita ikut cara ini, kaedah dream travel, kita sadar dalam mimpi itu. Kita bisa bergerak, kita bisa jalan. Seperti meraga sukma, tapi bukan. Pernah dengar meraga sukma? Tapi ini kaedah syar'i, kita harus tidur. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menyerang jin dan ahli sihir. Kalau kena sama jinnya terus mati. Kalau kena sama ahli sihir 3 hari setelah itu akan mati. Itu banyak testimoni. Daripada 1045 pelajar ada ratusan yang testimoninya seperti itu. Dia buat dream travel. Kalau kena sama manusia 3 hari setelah itu mati. Pernah diberikan kepada seorang wanita. Wanita ini parah terkena gangguan sihir. Jadi diberikan kaedah ini. Metode ini diberikan kepada dia. Dalam mimpinya datang nenek dia mau tikam dia. Ditahan, diambil pisau, ditikam neneknya. Dalam mimpi neneknya mati. Di luar belum mati lagi. 3 hari setelah itu neneknya mati. Ada kesan lebam. Kesan memar di tempat tikaman. Rupa-rupanya yang sihir dia selama ini itu nenek tiri dia. Karena tanah. Perebutan tanah. Dan ada banyak lagi testimoni tentang kaedah dream travel. Jadi sebelum ana lupa, ana kasih antum dulu macam mana caranya ya. Kita ambil wudu, terus kita ambil kain ataupun bantal itu antum lah. Ini tempat tidur kan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lepas itu baca ayatul kursi 1 kali. 3 qul, al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali. Terus antum baca doa ini. Ya Allah, berikan aku perlindungan dan berikan aku senjata untuk menangkap dan membunuh jin-jin yang mengganggu aku atau yang mengganggu istri aku, yang mengganggu anak aku, yang mengganggu kawan aku, atau sebut namanya, yang mengganggu fulan bin fulan, yang mengganggu fulanah binti fulan. Terus antum baca Al-Baqarah 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tapi yang itu kita skip. Kita ambil dari ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Lepas itu baca doa tidur. Lepas baca doa tidur, antum azam. Ini kalau aku jumpa dalam mimpi aku akan bunuh dia. Kalau aku ketemu dalam mimpi ini aku akan bunuh. Antum ada azam. Dan nanti kalau antum masuk dalam mimpi, kalau ada senjata, kalau ada pisau tikam, kalau ada pedang pancung, kalau tidak ada senjata kejar saja dia. Kejar dia. Kejar dia akan takut. Antum takbir, Allahu Akbar, dia akan terbakar. Dan kaedah ini mujarrab, terbukti berkesan untuk kita menyerang jin dan ahli sihir yang mengganggu kita dan keluarga kita. Ada yang ditindih enggak di sini? Dihimpak ketindihan ada enggak? Banyak. Orang yang ketindihan sama ada jin suka sama dia atau jin benci sama dia, dua ini. Jin suka ataupun jin benci. Jadi caranya, ini Masya Allah, kaedah genggam. Ketika antum ditindih, gerakkan sedikit saja. Kalau banyak memang tak boleh. Tak boleh. Mau bicara juga nggak bisa. Tapi kita ngelihat sekelilingan. Jadi caranya, tekan dikit. Sedikit bisa. Baca ayatul kursi. Kalau terlepas,
Genggam kuat-kuat. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ibarat kita genggam dan dia tidak bisa lari, dia terbakar, dia mati. Kalau antum dah buat sekali segitu aja, insya-Allah antum nggak akan terkena tindihan lagi. Soalnya jin-jin udah tahu, dia udah tahu caranya. Dia nggak akan berani tindih antum lagi. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang lain, biasanya kena lagi. Soalnya jin di kawasan sana nggak tahu kita tahu cara ini. Beda lagi, harus dicoba lagi sekali. Biasanya kayak gitu. Kalau sedikit bisa, kalau banyak memang tak bisa. Itu cara dan kaidah genggam. Oke, kita masuk ruqyah. Jadi ruqyah ini artinya apa? Ruqyah ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Apa maksud ruqyah? Maksud ruqyah ini apa dia? Dari segi bahasa apa? Terjemahan. Jampi-jampi atau mantra. Spell. Jadi ruqyah ini itu jampi atau mantra-mantra. Apabila dikatakan jampi atau mantra, ada dua. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada jampi yang disyariatkan, ada jampi yang syirik. Kalau kita berobat dengan orang Buddha, kalau di Malaysia dipanggil Tokca, dia ada Sami, Hindu, Sami Buddha. Ada orang kesurupan, berobat sama Sami Buddha, sembuh. Berobat sama paderi Kristen, paderi dipanggil di sini. Pendeta Yahudi juga. Berobat ke dia, sembuh. Pergi ke dekat Buddha, Amitabha, sembuh. Pergi berobat sama orang Kristen. Avrakadavra. Lari jinnya. Zamzam ala kazam. Dia punya spell, ada dia punya jampi, ada dia punya mantra. Sembuh juga. Ada orang ketagihan dadah apa di sini ya? Narkoba. Ada orang ketagihan narkoba, pergi dia jumpa dengan Tokca Sami Buddha, dibaca-bacainya. Amitabha. Sembuh. Hilang ketagihannya. Kok bisa sembuh? Itu persoalannya kan. Kok bisa sembuh? Ramai yang tanya kayak gitu. Adakah agamanya benar? Orang-orang awam akan mikirnya kayak gitu. Jangan-jangan Buddha agama yang benar. Jangan-jangan Kristen agama yang benar. Kok bisa sembuh? Orang awam mikirnya seperti itu. Jadi ruqyah itu ada dua. Ada jampi syar'i, ada jampi yang syirik. Ada satu hadis, kalau antum biasa dengar, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, dia nggak perlu ditimbang amalan baik amalan buruk. Itu seramai 70.000 umat Nabi Muhammad aja. Khas untuk umat Nabi Muhammad bisa masuk surga tanpa hisab seramai 70.000 orang. Dan setiap 70.000 dia bisa bawa 70.000 juga. Ada orang udah confirm udah pasti masuk neraka. Dia kenal orang itu. Dibawanya. Ini teman aku katanya, satu DS-nya. Satu batch. Dia bisa menyelamatkan kalau dia masuk surga termasuk di antara 70.000. Tanda-tandanya orang itu tidak meruqyah. Hadisnya matanya seperti itu. Orang itu tidak meruqyah. Orang itu tidak minta untuk diruqyah. Jadi karena hadisnya tidak ada penjelasan, kan? Orang ramai yang salah faham. Mereka ingat yang dilarang itu ruqyah yang syar'i. Jadi mereka takut untuk minta ruqyah. Padahal yang dilarang ruqyah yang syirkiyah tadi. Yang Kristen punya, Yahudi punya, Buddha punya, Hindu punya, yang itu yang dilarang. Karena apa? Karena banyak hadis-hadis Nabi pun meruqyah. Aisyah pernah ruqyah Nabi, sahabat-sahabat lain pun pernah meruqyah Nabi.
Jadi yang dilarang bukan ruqyah yang syar'i, tapi ruqyah yang syirki. Itu kita harus paham. Ramai yang masih silap paham. Jadi dia kena gangguan jin nih, kena sihir. Tapi karena baca hadis tadi, dia nggak mau diruqyah. Berdarah-darah, kesakitan. Nah, jin ketawa lah, suka lah dia kan. Nah, dia ini nggak mau berobat. Jadi dia tidak minta ruqyah yang syirik, dan dia tidak meruqyah yang syirik. Satu lagi, dia tidak tatayyur. Tahu tatayyur ya? Tatayyur ini yakin satu perkara boleh mendatangkan kesialan. Jadi orang yang ada pemikiran, contoh macam inilah ya. Kalau dia dengar burung gagak pagi-pagi, terus kata ini akan ada yang meninggal. Tatayyur. Atau dia nampak kupu-kupu, ini ada tamu yang akan datang nih. Kalau tamu hitam, tamunya jahat, niatnya jahat. Kalau tamu putih, niatnya baik. Itu sudah tatayyur, maka terlepas masuk surga tanpa hisab. Atau tangannya gatal. Kalau tangan kiri gatal, alamat rugi nih. Kalau orang berniaga, orang bisnis, kalau tangan kiri gatal, rugi hari ini. Kalau tangan gatal, ini duit masuk. Itu nggak, yang positif nggak apa-apa. Tangan gatal, kanan gatal, duit masuk, nggak apa-apa. Yang masalah tuh tangan kiri gatal, duit keluar, rugi. Ini tatayyur. Ada banyak lagi contoh tatayyur. Ada yang menyediakan pulut kuning setiap malam Jumat. Seperti sesajen. Disediakan pulut kuning setiap malam Jumat. Tujuannya untuk siapa? Untuk roh-roh nenek moyang. Masih ramai orang Islam yang mengamalkan. Padahal itu ajaran Hindu. Kemarin anak ke Bali. Anak ada tabligh dakwah, tabligh akbar di Bali, program dakwah. Jadi orang-orang Bali, ada yang Bali kat sini. Itu setiap hotel, setiap tempat, itu ada ininya. Ada dikasih makanan, tapi kecil aja. Di lift-lift, jalan mau masuk lift. Anak nanya, ini untuk siapa? Untuk orang yang udah pergi dulu katanya. Untuk roh-roh nenek moyang. Dan ada juga, kalau dia makan, dia akan tinggalkan sisa. Dia nggak akan habisin sisanya. Supaya nanti kalau nenek moyangnya datang, sekurang-kurangnya ada makanan. Kalau enggak, nanti didoakan yang buruk-buruk. Ini kepercayaan Hindu, bukan kepercayaan kita. Roh-roh bergentayangan itu tidak ada dalam Islam. Apalagi contoh tatayyur. Yang tuh biasa tengok, yang tuh biasa cek jatuh minuman, Rasul? Bisa jadi tatayyur juga tuh. Kalau di tempat lain ada yang takut sama hari Rabu. Kalau hari Rabu nggak mau dia bekam. Dia takut sama hari Rabu, takut sakit. Itu tatayyur. Tatayyur tuh. Nggak ada hari yang mendatangkan kesialan, itu nggak ada dalam Islam. Kalau orang Barat ya, I hate Wednesday, I hate just day, Saturday. Ada yang benci sama hari Sabtu, benci sama hari Selasa, benci sama hari Rabu. Jadi kenapa kita sebagai ikhwan, sebagai seorang Muslim pun takut sama hari Rabu? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa takut sama hari Rabu? Dan kebiasaan kalau pusat-pusat rawatan, pusat bekam, itu liburnya hari Rabu. Karena memang ada hadis, tapi hadisnya dhaif jiddan. Yang sahabat itu pun ketika ditanya oleh sahabatnya ini, apakah benar dilarang bekam pada hari Rabu? Mungkin kan. Dia pun ragu. Dan dalam Islam memang tidak ada hari yang mendatangkan kesialan, itu enggak ada. Ataupun takut sama nomor 4. Kalau orang Cina takut dia nomor 4. Kalau ada bangunan nomor 4 itu ditukar.
Ana pernah pergi diundang ke satu bangunan, satu majelis, bangunan 34. Ana cari nggak ketemu. Rupa-rupanya ditukar 33A, 35, 22A, 25, 24. 4 itu dihilangkan. Dan ada orang yang mengamalkan ilmu madu 3. Dia nggak mau koin 4 karena takut sial. Jadi dia 3 aja. Kalau Ana memang belum ketemu aja. Bukan karena Ana nggak mau koin 4 kan. Kebetulan untuk pengetahuan antum, istri Ana 3. 1 Thailand, 2 orang Lumajang, yang ketiga Malaysia. Yang keempat nggak tahu nih yang mana nih. Jadi Ana bukan menolak koin 4, belum ketemu aja, belum jumpa. Tapi ada orang dia nggak mau koin 4, dia maunya 3 aja. Soalnya kalau koin 4, ini nasib malang, sial, akan ada kesialan. Jadi nggak mau dia nikah 4, 3 aja. Ilmu madu 3 namanya. Tapi kalau Ana bukan gitu, Ana belum ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ada tuh. Allah sudah ciptakan jodoh kita 50.000 tahun. Sudah tuh di alam ruh. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Takdir itu ada 2, ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Ini panjang ceritanya nih kalau mubram sama muallaq. Tapi untuk pengetahuan antum, jodoh kita itu udah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia ini. Jadi dia itu udah ada. Cuma antum belum ketemu aja. Karena itu antum harus hijrah. Jalan ke Thailand, ketemu di Thailand kan. Gitu. Harus jalan-jalan baru kita ketemu kan. Mana tuh jodoh antum di Rusia? Kan kita nggak tahu. Ya kan? Mana tuh ada yang di Spanyol mungkin? Ada nggak orang Indonesia istrinya bule? Banyak. Jangan-jangan jodoh antum bukan di sini. Yang nggak suka di sini ya. Karena itu kita disuruh hijrah, jalan-jalan. Untuk pengetahuan antum, di Thailand akhwatnya masya Allah, tabarakallah, 1 cantik, 1 lagi pandai semua, masak, melayan suami, pandai, dan bilangan mereka ramai, perlu diselamatkan. Laki-lakinya kurang. Laki-lakinya itu kurang. Tak, memang kurang, nggak ada orang. Dan mereka bangga kalau dengan orang Indonesia. Kalau dia tahu ini orang Indonesia, mereka respeknya seperti ini. Produk-produk dari Indonesia, ulama-ulama dari Indonesia. Ana berapa kali ditawarin sana, udah nikah, udah kawin. Ana seperti belum kawin aja kalau dilihat orang, padahal kita udah nikah. Dan terus ada teman-teman terus dinikahin. Udah nikah belum? Sama anak saya aja katanya. Allah. Jadi kalau antum belum ketemu jodoh, jangan-jangan jodoh antum bukan di sini. Antum harus hijrah. Jalan-jalan lah. Thailand, Vietnam, Kamboja, Korea, Jepang. Dan yang terbaik memang kita harus nikah sama orang yang jauh. Itu IQ anak dia jadi cerdik. Kalau kita nikah sama yang dekat-dekat, apalagi sama satu family kan, itu jadi lemah otak. Kadang ada yang cacat. Kalau kawin dekat-dekat, nikah sama sepupu mungkin kan. Cari yang jauh, itu IQ anaknya hebat nanti. Cari yang jauh-jauh. Kok jadi sampai ke sini ya? Oke. Kita sambung ya. Ruqyah syar'iyah, ruqyah syirkiyah. Jadi udah bisa bedakan ya. Mana ruqyah yang syar'i, mana ruqyah yang syirki. Dan masya Allah tabarakallah, kalau ruqyah yang syirki, kalau bukan Islam itu kita mudah untuk mengesan, untuk kenal. Tapi kalau penampilannya Islamik, ramai sekarang penampilan Islamik, pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban, ada yang tasbih penuh, tasbih jadi gelang, tasbih ada. Dia meruqyah juga, tapi menggunakan leluhur, menggunakan khodam jin, dan dia bangga dengan bantuan
jin. Ini bukan syar'i. Ini bukan syar'i. Ini termasuk ruqyah syirkiyah walaupun dia membaca Al-Qur'an. Karena dia meminta bantuan jin. Kaidah melukis-lukis. Dilukisnya khodam orang nih. Cek khodam ada enggak? Nih, enggak ada. Nih, ada. Itu bukan tuh. Itu bukan ruqyah yang syar'i. Ataupun melukis-lukis. Nah, dilukis-lukisnya. Siapa yang ngasih gift ditunjukinnya kan? Yang enggak ngasih gift, tunggu dulu. Dia bisa melihat pandangan gaib. Itu bukan ruqyah yang syar'i. Manusia yang normal itu dia nggak bisa melihat jin. Kalau orang tadi bisa melihat bangsa jin, kemungkinan dia pun ada gangguan, ada jin dalam badannya, betul? Harus diruqyah. Kebanyakan orang yang indigo, tahu indigo nggak? Nah, dia bisa ngerawat orang, dia tahu perkara yang akan berlaku seperti kelebihan, padahal itu penyakit. Ada jin as-su'ala dalam badannya. As-su'ala nih jin ahli sihir. Jadi indigo itu penyakit, kalau kita ruqyah kan hilang kelebihannya. Kalau betul terbuka hijab, mungkin tuh biasa dengar, ini terbuka hijab, terbuka hijab. Kalau betul-betul terbuka hijab, kita nggak akan bisa jalan. Setiap sejengkal itu ada makhluk, setiap sejengkal. Jin ke malaikat ada, setiap sejengkalnya ada. Jadi kita nggak akan bisa jalan. Anda nggak akan bisa ngelihat antum kalau betul-betul terbuka hijab. Kalau jenis nampak satu-satu aja, satu di sana, satu di sana, itu bukan terbuka hijab. Di dalam badannya ada jin yang sama jenis. Karena itu dia bisa ngelihat. Dia melihat dengan pandangan mata jin. Jadi itu bukan kelebihan, itu penyakit. Harus diruqyahkan. Ada yang bisa ngelihat jin? Kalau jin memperlihatkan diri itu lain. Hah? Dia beda tuh. Kalau jin memperlihatkan dirinya, itu kita semua bisa ngelihat. Kalau dia ingin memperlihatkan dirinya, kita semua bisa ngelihat. Tapi kalau orang tadi mengaku dia bisa melihat alam jin, bangsa jin, diragui persaksian dia. Kemungkinan dia bohong ataupun benar dia nampak, bermakna dia sakit. Dia perlu diruqyah. Dia perlu dirawat. Dan jin, untuk pengetahuan antum, kalau dia memperlihatkan dirinya kepada kita, maka berlaku hukum manusia ke atas dia. Maksudnya kalau dia menzahirkan dirinya, itu kalau kita ikat, semua orang akan bisa ngelihat dia. Kalau kita tampar, dia akan seperti ditampar. Kalau kita tikam, seperti orang ditikam. Dia akan mati. Sekuat apapun jin, itu di alam dia. Di alam dia kuat. Tapi kalau udah masuk ke alam manusia, dia jadi lemah. Seperti apa ya? Seperti ikan contoh. Ikan hiu kalau di tengah laut, itu menyeramkan. Tapi kalau dia di jalan, jadi makanan dia. Di darat maksudnya. Kalau dia di darat, harimau. Kalau di hutan menyeramkan. Kalau dia di laut gimana? Memang jadi makanan ikan. Ikan apa? Ikan hiu. Karena bukan alam dia. Macam itu juga jin yang pergi ke alam manusia, sekuat apapun dia itu di alam dia. Kalau dia sudah menzahirkan diri, dia jadi lemah. Dan kalau kita pandang, dia jadi terkunci. Dia nggak bisa gerak. Tapi kebanyakan orang dia silap. Kalau nampak jin, udah hilang. Jangan kalih pandangan. Kalau dia menzahirkan diri, jangan kalih pandangan. Pandang aja. Bagi satu kali, bagi butong. Kena, memang kena betul. Manusia takut tengok hantu, tapi hantu nih, jin nih lebih takut tengok kita. Dia melihat kita tuh seperti melihat harimau. Gimana kita ngelihat harimau?
Bayangkan ada harimau di sana. Wah, ana lari dulu. Ada harimau. Seperti dia melihat harimau. Antum udah pernah melihat harimau? Nah, ana pernah depan-depan face to face seperti ini. Itu bulu roma, bulu-bulu apa semua naik. Lain macam perasaannya. Dan jin melihat kita seperti itu. Dia melihat kita seperti melihat harimau. Kalau kita zahirkan perasaan takut kita, dia enggak ngelihat kita seperti harimau. Dia ngelihat kita seperti kucing besar. Nah, kupikirkan harimau, rupanya kucing katanya. Jadi jangan zahirkan ketakutan kita. Enggak perlu kasih tahu. Takut boleh, tapi jangan kasih tahu. Dia enggak tahu. Wah, aku takutlah di sini, takut lalu jalan nih. Temanin aku dong, tolong. Jangan. Jin ini buat kajian juga dia. Dia buat kajian. Kajian apa namanya? Kajian lah. Apa yang kita takut? Jadi dia selalu dengar. Antum cerita apa? Wah, aku takut pocong katanya nih. Oh, dia takut pocong. Nanti dia nyamar jadi pocong. Aku takut sama kuntilanak katanya. Oh, dia takut kuntilanak. Dia nyamar jadi kuntilanak. Adakah pocong itu rupa sebenarnya? Kuntilanak itu rupa sebenar jin, bukan? Genderuwo, suster ngesot, adakah itu? Enggak. Bukan itu wajah aslinya, bukan seperti itu. Dia menyamar, mengubah rupanya sesuai dengan apa yang kita takut. Jadi jangan pernah cerita, enggak perlu kasih tahu sama orang. Takut boleh, tapi jangan dizahirkan. Semua makhluk ada perasaan takut. Bahkan jin lebih takut. Pernah berlaku di zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada panglima perang pergi ke satu lembah, ramailah prajurit-prajurit ramai. Jadi jin-jin ketika melihat itu bertempiaran, ketakutan melihat manusia. Takut. Lari semua. Terus ada seorang nih dia cakap, "Wahai penunggu lembah, jangan ganggu kami." Mungkin dia mualaf baru masuk Islam. Nah, wahai penunggu lembah, tolong jangan ganggu kami. Kami mau bermalam di sini. Apa yang berlaku? Semakin parah dia, semakin diganggu. Padahal sebelum itu jin udah lari. Jin udah lari dan jin fikir, oh rupanya manusia ini takut ya sama kita. Diganggu. Nah, jadi jangan zahirkan ketakutan kita. Termasuk juga kalau dia masuk hutan. Nah, kalau di Malaysia ada tuh nini cucu tumpang kencing kan. Ada yang amal kayak gitu. Masih. Tuh nini cucu tumpang kencing kan. Bayangkan kalau jin yang ngomong, kapan aku kawin sama kakek engkau katanya. Allahu Akbar. Kita bukan keturunan jin. Kita keturunan manusia. Allahu Akbar. Nah, jadi itu watak jin itu seperti itu. Dia seperti anjing lah. Anjing. Gak gitu, memang seperti itu dia punya watak. Kalau kita lari dikejarnya. Tapi kalau kita yang ngejar, dia yang lari, dia yang hilang. Jin itu seperti itu. Kadang dia psycho, tahu psycho? Ketawa-ketawa dia. Sebenarnya dia takut. Dia mengcover. Kalau kita bentak, nanti dia nangis. Sedang dia ketawa-ketawa gitu kan, kita bentak dia. Nanti dia nangis. Iya, kita harus berani. Ya kayak gitu, kita memang harus berani. Kita tidak boleh menzahirkan ketakutan dan kita tidak boleh di bawah dia, itu tak boleh. Kita nggak boleh di bawah jin, nggak boleh. Kita harus sentiasa memerintah. Contoh ada orang kesurupan, terus antum ngomong kayak gini, tolonglah keluar, kamu nggak kasihan sama dia. Jangan. Antum bilang tolong, itu dia jadi sebesar bukit, lagi susah dikeluarkan. Jangan pernah merendahkan diri depan jin. Keluar.
Ukhruj ya adu Allah. Kalau kamu tak keluar, kamu akan dibakar. Antum harus tegas. Itu kaidahnya sama jin. Jangan merendahkan diri. Dan jangan mau dikasih syarat. Aku bisa keluar, tapi kamu harus sediakan telur busuk 4 biji. Katanya. Oh enggak. Kamu keluar. Tidak ada syarat. Termasuk syarat yang baik. Saya bisa keluar, tapi syaratnya dia harus sholat 5 waktu. Harus zikir hisnul muslim katanya. Kamu keluar aja. Jangan kasih syarat. Paham ya? Jangan membenarkan perkataan dia tuh. Oh, oke. Lagi apa Mbah? Jangan. Dia minta pendapat jin. Tak boleh. Nah, jadi dengan jin itu kita harus seperti itu. Karena sealim apapun jin, ini martabat paling tinggi. Dia udah jadi kiai, syekh, jin Islam paling tinggi sekalipun, dia tidak akan mampu menyaingi hamba abdi di kalangan manusia. Budak di kalangan manusia. Manusia ini tinggi martabat. Makanan mereka apa? Betul. Tulang yang mana? Betul. Sisa makanan yang kita udah makan. Ataupun binatang yang udah kita sembelih. Binatang, kalau tulang-tulang yang lain nggak dimakan. Nah, tulang yang sisa kita makan ikan ada tulang. Kita makan sapi, makan daging ada tulang. Tulang sisa itu yang dimakan oleh jin Islam. Pernah satu hari Nabi mau beristinja, disuruhlah Abu Hurairah pergi mencari batu, karena sunnahnya pakai batu dulu. Sunnahnya pakai batu dulu, mazhab Syafi'i sunnahnya pakai batu dulu. Kalau beraknya cantik, itu pakai batu. Tapi kalau udah mencret itu nggak bisa pakai batu lagi, harus pakai air. Ya cantik lah beraknya gitu kan. Dia nggak mencret. Kalau mencret harus pakai air. Nah, ini di apa? Nah, kalau untuk ngaji fiqh bab tahara bab sucian nanti dijelaskan. Pakai batu dulu. Jadi disuruh Abu Hurairah cari batu. Nabi pesan jangan cari tulang dan tahi. Tulang dan tahi. Ditanya oleh Abu Hurairah, kenapa enggak boleh ya Rasulullah? Karena kedua ini adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Bukan semua tulang yang sisa kita. Terus tahi bukan semua tahi unta saja. So kalau berak antum dia enggak makan. Jangan antum pikir dia gitu kan. Dia tak makan. Dia makan tahi unta saja. Tahi kita dia enggak makan. Ya takut ada yang mikir kayak gitu kan, nanti jadi nggak berani dia berak kan. Allahu Akbar. Itu dua jenis makanan. Dan jangan heran kenapa mereka makan tai. Kok jin Islam makan tai? Manusia sekarang ini ramai yang minum tai. Dan itu antri. Harganya mahal. Singapura, kopi luwak. Kopi luwak itu kan tai dia. Kan? Tai musang. Ramai enggak yang minum? Beratur, antri. Antum pergilah, kan? Ramai ke luar negara lihat. Ramai antri nunggu, harganya mahal. Tai, minum tai. Cuman bedanya yaitu kan, dimakan sama musang, terus dia berak, terus diproses. Tapi tetap tai. Tetap keluar dari itu. Ramai tak manusia yang minum? Ramai. Jadi jangan heran kenapa jin makan tai, karena manusia pun ramai yang minum tai. Ramai. Jadi itu makanan saudara kita dari kalangan jin. Kalau jin kafir semua dimakannya. Semua. Jin kafir semua dimakannya. Kadang kalau kita lupa baca bismillah, dia ikutan makan. Kalau kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dia ikut sekali. Itu jin kafir. Dan jin ini banyak jenis ya. Ada yang bersayap, dia bisa terbang. Ada yang seperti ular dan kalajengking, dan ada yang seperti kita. Ada 3 jenis.
Antum baca dalam TikTok antum kan. Ada 3 jenis. Ada yang bersayap, ada yang seperti kita, dan ada yang macam ular dan kalajengking. Dunia jin ini ada. Jin yang masuk dalam badan orang itu hanyalah jin-jin bodoh, jin jahil, yang IQ-nya rendah. Iblis nggak akan masuk dalam badan orang. Aku iblis, kata jin, itu bohong. Antum giniin aja telinganya. Bukan, itu bukan iblis. Iblis nggak akan pernah masuk dalam badan orang. Yang masuk dalam badan orang hanyalah jin bodoh, jin jahil. Kadang dia nggak ada nama, agamanya pun kadang nggak ada. Nah. Kenapa jin yang cerdik, jin yang pandai tidak masuk dalam badan orang? Karena dia tahu risiko. Kalau masuk dalam badan orang, cedera, luka, ada yang mati. Jadi dia tak masuk. Tapi jin yang pandai itu dipaksanya jin bodoh nih masuk. Dipaksa sama jin yang pandai tadi. Oke, ada banyak jenis jin. Ada jin yang bersayap tadi, ada yang macam kita, dan ada yang macam ular dan kalajengking. Ada juga syaitan malam, itu beda. Itu keluarnya time maghrib aja. Kalau udah gelap dia keluar, nanti kalau udah terang dia ini balik. Dan syaitan malam ini bahaya. Dia kayak zombie. Dia kayak gitu dia. Terus ada korin, jin korin. Itu wajahnya seperti kita, sama. Kalau antum gendut dia gendut. Kalau antum kurus dia kurus. Kalau antum hitam dia hitam, kalau antum putih dia putih. Dia mengikut kita, dia kembaran kita tapi jin. Sama, kalau antum pakai serban dia pakai serban. Kalau antum pakai baju batik dia pakai baju batik, sama. Di sebelah kita, sama. Kalau antum pakai kacamata dia pakai juga, sama. Wajahnya seperti kita, tapi dia membisikkan kejahatan. Dibisikkannya maksiat. Selalu dibisikkan. Semua jin korin manusia seperti itu. Kafir, melainkan korin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khas Nabi kita diislamkan. Yang kita semua nggak ada nih jin korinnya. Seperti kita, kembaran kita. Dan ada juga malaikat korin. Ada 2. Yang malaikat ini pun wajahnya seperti kita, tapi dia membisikkan kebaikan, ketaatan. Selalu tuh, dua-dua nih. Udah dengar azan, santai dulu, baru azan, relax. Katanya. Bisikan nih, nggak boleh, kamu harus pergi awal, datang awal ke masjid. Santai aja, belum azan. Baru azan, belum iqomat. Udah iqomat, santai aja. Baru 1 rakaat. Katanya. Itu dia tuh. Baru 2 rakaat. Katanya. Baru 4 rakaat. Belum salam lagi, katanya. Masih sempat nih. Itu dia tuh. Kalau yang di sini, nggak boleh, kamu harus pergi sekarang. Kita harus sholat awal waktu, dapat takbiratul ihram. Itu dia. Dalam semua keadaan dia selalu berperang. Bergantung kita yang milih yang mana. Atau jin korin. Ada jin korin. Dan ada banyak lagi jenis jin ifrit. Itu pendekar dari kalangan jin. Jin ifrit nih kalau kita baca Ayatul Kursi dibacanya. Dia juga bisa baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia bisa baca juga. Tapi dia nggak bisa sampai wala yauduhu hifzuhuma. Sampai itu dia nggak bisa. Terus ada satu jin lagi namanya marid. Ifrit, marid. Marid ini dia pandai ini. Dia pandai baca mantra. Kalau jin lain tidak mendengar arahan, dibacanya jin lain terbakar. Sakh al-Marid pernah mengambil kerajaan Nabi Sulaiman. Dia pernah menyamar jadi Nabi Sulaiman. Tahu ceritanya? Wah, itu panjang ceritanya tuh. Ini sampai jam berapa? Jadi Allah jadikan pada Nabi Sulaiman kekuatan itu pada cincin. Izzah Nabi Sulaiman itu ada pada cincin. Kalau pakai cincin, kalau tak pakai cincin dia jadi lain. Kalau pakai cincin dia jadi izzah dia, haibah dia tuh nampak kehebatan. Jadi ketika Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi, adabnya Nabi Sulaiman ditanggalkan cincin,
dikasih ke istrinya. Ada yang mengatakan dikasih ke khodamnya, pembantunya. Jadi Marid tadi keluar, diambilnya cincin tadi. Dia menyamar jadi Nabi Sulaiman. Dia duduklah di singgasana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman yang asli keluar, mana cincin saya? Kamu siapa? Kan Nabi Sulaiman udah duduk di singgasana. Nah, Nabi Sulaiman yang asli ditangkap, mau ditangkap. Nah, larilah Nabi Sulaiman yang asli. Lari ke satu rumah, sampai di sana diketuk pintu. Ini dicepatkan aja ya. Ketuk, tuk, tuk, tuk. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, dibuka, siapa kamu? Saya Nabi Sulaiman, saya raja kamu, saya perlukan pertolongan. Oh, kamu Nabi Sulaiman ya? Duduk. Terus di call sama dia. Apa kalau call polis sama? Nah, nomornya berapa di sini? Bukan 999. Bukan. Oh, itu bombe. Jadi dikasih tahu lah sama ini pengkhianat nih, orang ini pengkhianat. Nah, dikasih taunya, jadi datanglah tentara mau nangkap Nabi Sulaiman yang asli. Lari Nabi Sulaiman, pergi ke rumah yang satu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena udah tahu kayak gitu, Nabi Sulaiman menyamar, saya musafir, bisa nggak saya bermalam di sini? Bisa. Nah, kata Pak Cik itu. Nah, Pak Cik apa? Kata orang tua itu lah. Lepas rehat malam, ketika bangun pagi, kata Pak Cik itulah, kata orang tua itu, saya harus kerja nelayan tangkap ikan. Saya harus kerja nelayan tangkap ikan. Tapi anak saya ada di rumah. Nanti kalau perlu apa-apa kasih tahu aja. Anaknya perempuan, wanita. Jadi Nabi Sulaiman menjaga ikhtilat. Nggak mungkin lah saya sama perempuan di dalam rumah kan. Jadi dia tak paham, saya ikut saja. Dia ikut Pak Cik nih, dia ikut orang tua nih pergi nelayan. Ketika ikut pergi nelayan, itu orang tua tadi heran. Ikan pada datang semua. Pada datang semua ikan. Jadi banyak tangkapannya pada hari itu. Hari kedua juga seperti itu, hari ketiga seperti itu. Ikan mendekat, semua ikan mendekat. Jadi apa orang tua tadi, dia terkesan dengan Nabi Sulaiman, dengan adab, dengan akhlak, dengan kejujuran, rezeki pun makin banyak semenjak dengan Nabi Sulaiman. Bapak nggak jadi menantu katanya, nikah sama anakku. Karena Nabi Sulaiman waktu itu lagi diburu, ya udah, nikah sama anaknya. Jadi suatu hari si syaitan Sah Al-Marid tadi, dia nggak tahan, cincin Nabi Sulaiman itu jadi panas, terbakar dia. Diambilnya, dibuangnya ke laut. Terus dia lari. Ketika jatuh ke laut, dimakan oleh ikan. Mungkin ikan tuh udah nggak makan sebulan kan? Kebetulan ada makanan, makannya. Kok beda rasanya? Ya, oke. Terus ketika Nabi Sulaiman nelayan, kebetulan yang ditangkap ikan itu dan dibahagikan, ada yang dimakan, ada yang dijual. Dan kebetulan yang dimakan yang ikan yang makan cincin itu. Nah, ketika dibelah oleh istri Nabi Sulaiman, dikasih tahu, keluar cahaya, ada cincin, bang ada cincin nih. Biar paham aja kan, mas ada cincin nih mas. Terus dilihat oleh Nabi Sulaiman, ini cincin aku. Nah, dipasang sama Nabi Sulaiman, naik haibah Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman bilang, ini cincin aku sebenarnya Nabi Sulaiman. Dibawalah ke istana. Rupa-rupanya, ini menarik juga kisahnya. Rupa-rupanya sebelum kawin sama Nabi Sulaiman, istrinya ini pernah jemur kain. Seorang yang jemur kain. Anak-anak dara, janda semua jemur kain. Jemur kain di waktu pagi hari. Dan Nabi Sulaiman itu dia naik ini dia. Tikar. Kendaraan Nabi Sulaiman itu angin. Kemana-mana angin. Jadi sejalan. Jadi dilihat oleh semua rakyat.
Terus kata perempuan tadi, alangkah indahnya kalau aku jadi istri Nabi Sulaiman. Katanya. Kulitnya hitam manis. Sudianto mungkin. Hitam manis, dia manis, hitam manis. Terus kata teman-temannya, kan dia ngomongnya kuat, ya Allah jadikan aku istri Nabi Sulaiman. Kata kawannya, kau mau jadi istri Nabi Sulaiman? Gak ada cermin ya di rumah. Dia seramanya gak ada cermin ya. Allahu Akbar. Jadi diperli dia kan, diejek. Nangis dia doa sama Allah, ya Allah aku mau jadi istri Nabi Sulaiman. Aku mau jadi istri Nabi Sulaiman. Asbab dia berdoa sungguh-sungguh, Allah jadikan juga dia jadi istri Nabi Sulaiman. Tapi kisahnya seperti tadi itu. Dan Nabi Sulaiman dihukum seperti itu karena ada istri Nabi Sulaiman yang menyembah berhala. Karena itu singgasananya dirampas. Dan Nabi Sulaiman nggak tahu. Nabi Sulaiman ada berapa istri? 99. Lebih banyak. Hebat. 99 hebat. Dan pernah Nabi Sulaiman satu malam digilir. Tenaganya itu. Kuasa, Masya Allah. Antum yang 99 semua dapat jatah. Kebagian semua. Nah, itu panjang lagi ceritanya kan. Udah panjang lagi ceritanya nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah lupa. Mana tadi? Hah? Istrinya ada yang menyembah berhala. Jadi ketika Nabi Sulaiman menang pertempuran dengan orang kafir, rajanya mati, ada anaknya. Jadi anaknya ini dijadikan istri. Terus sama istrinya ini Nabi Sulaiman nggak tahu. Datang si jin Sah Al-Marid tadi, dibuatlah patung ayahnya. Dibuat patung. Untuk kenang aja dulu. Untuk dikenang, untuk mengingat aja. Nah, lama-lama disembah. Dan satu istana dengan dayang-dayangnya menyembah. Dan Nabi Sulaiman nggak tahu. Nah, ketika Nabi Sulaiman tahu dihukum, tapi itu juga hukuman untuk Nabi Sulaiman. Nah, karena nggak memerhatikan istri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi itu diantara tanda-tanda ruqyah yang syirkiyah tadi kita berbalik ya. Nah, ruqyah syar'i, ruqyah yang syirki. Sudah bisa bedakan? Ruqyah yang syar'i, ruqyah yang syirki. Kalau bukan Islam itu syirki. Dan kalau penampilannya Islami, tapi dia menggunakan bantuan khodam jin, itu pun termasuk syirkiyah. Oke, ana buka soalan untuk antum. Kalau ada pertanyaan tentang ruqyah, silakan. Fadhal. Tadi kenapa kalau Al-Quran kan bisa menyembuhkan, tapi kenapa kalau orang juga bisa menyembuhkan? Karena memang kayak gitu Allah jadikan ujian untuk kita mau ikut yang ini atau yang ini. Contoh seperti babi, tahu babi ya? Gimana bunyinya? Jadi babi itu badannya manfaat semua. Babi ini badannya manfaat semua. Bulunya dijadikan sikat gigi, boros gigi. Jadi sikat gigi yang bulu babi itu dia ujungnya nipis. Ujungnya itu seperti bulu lah. Nah, dia nipis ujungnya. Itu dari bulu babi itu. Nah, kulitnya dijadikan permen. Permennya kayak kenyal-kenyal gitu. Apa yang famous? Marshmallow. Marshmallow itu confirm. Marshmallow itu memang dasar, memang dari kulit babi.
tulangnya, darahnya, ususnya. Ususnya dijadikan untuk sausage. Kulit sausage itu kebanyakannya dari usus babi. Tahu sausage ya? Sausage seperti hotdog. Nah, hotdog, sausage itu kebanyakan kulitnya itu daripada ususnya babi. Dagingnya, darahnya, tulangnya, semuanya manfaat. Tapi kita dilarang kan? Kita dilarang. Tapi manfaat. Dipakai untuk semua. Bahkan untuk bahan batu bata, untuk kalau nak cerita nanti takut antum nggak beli. Bukan sausage saja. Sabun dari lemaknya. Apalagi produk-produk Unilever. Itu memang udah confirm. Nah, karena itu kadang hafalan nggak masuk kan. Hafalan susah masuk ini. Soalnya kita dikelilingi produk-produk yang ada bahan babi. HNI insyaallah aman. Insyaallah tabarakallah. Tapi kalau sekarang